Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, hari ini kita hadir di tempat ini yaitu untuk sesi berbagi ya dengan tema budaya positif. Adapun untuk tujuannya yaitu kita akan membahas tentang budaya positif terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Wah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya selaku MC izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan atau pembukaan dari wakase kesiswaan, yang selanjutnya penyampaian materi, yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan oleh pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Nana Sumarna. Kepada Bapak Sumarna saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nana Sumarna yang telah membacakan tilawah pada sore hari ini. Semoga Bapak Nana yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat syafaat dari bacaan tersebut. Amin. Amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan atau pembukaan dari Wakaf Kesiswaan SD Al-Fatih 1 kepada Ibu Elis Nuraini, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan yang akan Pak Aryan presentasikan mengenai topik budaya positif gitu ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Muhammad Rian Basofi, terima kasih juga atas undangannya kepada kami semua ya yang telah
berkesempatan untuk mengambil ilmu, pengalaman yang nanti akan kalian sampaikan, yang akan presentasikan mengenai budaya positif apa saja gitu ya, sehingga memacu kami semua untuk menerapkan berbagai macam disiplin, kemudian apalagi paradigma belajar dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua bisa menambah wawasan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu menyimaknya dengan seksama dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bu Elis Nuraini. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Al-Fatih 1 kepada Ibu Nurul Hidayah SSI. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak Ibu, ini Masya Allah Mbak, berarti ini yang siap menambah ilmu ya. Kita kan judulnya apa? Kita tergabung dalam praktisi, ya kan? Komunitas ya, komunitas praktisi pendidikan gitu ya, di dalam sekolah, gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu hari ini sedang akan mengikuti elaborasi pemahaman. Di sini akan ada kegiatan di mana kita akan mendapatkan ilmu dari rekan kita, itu dari Pak Rianto Sobi ya. Di sini budaya positif, aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Ya, budaya positif kembali kepada budaya sekolah, ya kan? Di sini Pak Rian akan mengelola atau mempelajari bersama-sama gitu kan dengan kita untuk membedah visi misi sekolah gitu kan, yang berhubungan dengan budaya sekolah yang sifatnya positif. Nah, kalau Bapak Ibu nanti akan ada di PPT-nya Pak Rian yang akan disampaikan kepada kita adalah bagaimana sih seorang guru itu harus mengubah paradigmanya gitu. Cara berpikirnya kita harus berubah, di mana kita tuh harus memahami apa yang bisa kita berikan untuk menghasilkan generasi yang baik, generasi yang belajar itu nyaman gitu kan, menyenangkan gitu. Berarti kita harus bisa menghasilkan lingkungan yang nyaman juga. Dan bagaimana kemampuan kita dalam memberikan pembelajaran, membangun kebiasaan. Mungkin ya, dasar seperti itu ya Pak Rian ya. Intinya adalah kita di sini berkolaborasi antara sekolah, guru penggerak sebagai mediator gitu ya, yang akan membagi ilmunya, dan kita sebagai guru-guru yang akan mempelajari ilmu yang didapat dari Pak Rian. Karena memang sejogjanya, sebaiknya memang ketika kita mendapatkan ilmu baru harus berbagi, ya. Nanti nggak hanya Pak Rian di sini gitu ya yang akan berbagi, itu ada Pak Krisna mungkin yang kemarin ya sudah dapat ilmu baru juga. Nah, nanti Bu Heni itu ya, teman-teman di sini yang sedang berjuang di mencoba guru penggerak ya, Bu Heni ya. Insya Allah Bu Kuntung gitu ya. Nah, memang tugasnya guru penggerak adalah berbagi, harus membuat komunitas yang positif ya kan, yang bisa tujuannya adalah membangun sekolah yang berkembang sesuai dengan moto sekolah kita apa? Cerdas, ceria dan bertakwa. Anak-anak kita bukan hanya sekedar cerdas, tapi juga harus memiliki akhlak yang baik, harus bertakwa. Dan juga tentunya sekolahnya harus menyenangkan dan ceria.
belajar ya. Itu mungkin dari saya, teman-teman semua bisa mengikuti modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan dibagikan ilmunya oleh kalian. Kita ambil sebanyak-banyaknya ilmunya dari beliau. Tidak ada yang namanya berhenti belajar ya, dan tidak ada yang namanya belajar itu harus dengan orang yang terkenal, harus dengan praktisi pendidikan. Kita semua adalah praktisi pendidikan yang bisa berbagi, gitu ya. Itu saja dari kami dari sekolah. Selamat belajar bersama-sama. Kita bagikan ke teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung dengan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nunung untuk sambutan sekaligus pembukaan untuk acara pada sore hari ini. Dan untuk yang selanjutnya adalah penyampaian materi ya teman-teman, materi tentang budaya positif. Dan semoga nanti setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Rian terkait budaya positif yang akan dicoba ditanamkan di sekolah kita bisa mengimplementasikannya kepada peserta didik maupun warga yang ada di sekolah kita. Baik teman-teman, mari kita panggil bersama pemateri kita sore hari ini, yaitu Bapak Rian Basoki. Bapak Rian, saya persilakan. Musiknya mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin berdiri saja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Nurul Hidayah SSI. Selamat datang ibu-ibu. Silakan menempati tempat duduknya yang sudah disediakan. Yang kami hormati ada Ibu Elis Nuraini SPD, selaku angka kesiswaan SD Jakarta 1. Berikutnya ada Ibu Siti Apriyati selaku MC3 tadi, dan juga di sekolah sebagai staf kurikulum SD Jakarta 1. Dan juga ada Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah sudah hadir hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, makasih ya. Alhamdulillah, ini kita santai aja. Silakan Bapak. Ya. Al-Fatih memang tidak pernah apa ya, terlalu luang ya guru-gurunya ya. Alhamdulillah. Sudah menggerak semua ya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Alhamdulillah. Hari ini saya akan mengambil posisi sebagai pemateri ya dari sesi kita di sesi berbagi ya budaya positif. Ini sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa kegiatan hari ini diinisiasi oleh iya. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh komunitas praktisi Al-Fatih 1 ya. Tepuk tangan dong. Sudah pada masuk ke grupnya? Belum kan? Setelah ini silakan ya masuk grup. Alhamdulillah sudah ada beberapa grup yang kurang lebih 10 sampai 13 ya. Yang terakhir saya lihat sih sudah masuk gitu ya. Dan alhamdulillah dan juga hari ini adalah sebagai wujud aksi nyata dari program yang saya lakukan di Guru Penggerak.
Di sini saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak ya, angkatan 9. Ya. Insya Allah ini adalah aksi nyata di modul 1.4. Ya. Modulnya ada berapa? Ada 3 paket. Ya. Ya nggak tahu aksi nyata berikutnya saya akan tampil lagi atau enggak. Mungkin masih banyak program-program lain. Gitu ya. Baik, langsung saja. Jadi saya nggak mau lama-lama. Saya minta izin nanti. Ya. Udah bisa ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin nggak akan detail ya, tidak akan terlalu detail ya, nanti kita akan perdalam di komunitas praktisi kita ya. Hari ini hanya mungkin kulit-kulitnya saja gitu ya. Nah, kebetulan alhamdulillah ini lagi panas-panasnya. Kita kan lagi sedang menggalakkan disiplin gitu ya. Kita di SMP maupun di SD lah. Insya Allah mungkin ini bisa sebagai menambah wawasan kita. Baik, saya minta hadir seluruhnya Bapak Ibu. Saya mau ice breaking, tapi ice breaking saya nggak bikin capek. Ya, karena saya tahu yang saya hadapi adalah Bapak Ibu guru, jadi ice breaking-nya adalah ice breaking orang-orang dewasa. Silakan. Hari ini saya akan mau mempraktekkan hypno teaching ya. Ini saya pakai biasanya ketika anak-anak mau PAS atau PTS ya. Tapi saya pakai ke anak-anak juga. Jadi sebelum PTS atau PAS ini saya praktekkan ya. Oke. Silakan ikuti instruksi saya. Silakan pejamkan matanya. Silakan pejamkan matanya. Hitungan ketiga, tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, 3. Keluarkan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas lagi, nikmati. Buang perlahan-lahan. Hitungan ketiga, Bapak Ibu semua akan merasa semakin tenang dan semakin tenang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas perlahan. Buang perlahan-lahan. Rasakan Bapak dan Ibu guru hadir ada di ruangan ini, benar-benar hadir. Dalam hitungan ketiga, Bapak dan Ibu akan semakin dalam relax. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang perlahan. Saya akan memberikan sebuah kalimat yang positif pada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di hari ini. Itu adalah kalimat yang pantas Bapak Ibu dapatkan. Dan buat kita sama-sama bareng-bareng, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Terima kasih wahai diriku, karena Engkau telah menemani dari mulai bangun pagi hari ini hingga sore hari ini saya melakukan kegiatan sesi berbagi hari. Rasakan dan nikmati. Ucapkan juga terima kasih. Syukuri hari ini kepada Allah tentunya. Alhamdulillah. Kita sama-sama baca dalam hati kita, Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah atas karunia yang Kau berikan, kami masih bisa diberikan kesehatan. Sedangkan saudara-saudara kami di luar sana
terutama di Palestina sedang merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tarik nafas perlahan Bapak Ibu semua. Buang perlahan-lahan. Ucapkan pada diri kita sendiri, wahai diri, wahai sebut namanya, wahai Rian, wahai Bapak Ibu semua sekalian. Izinkan saya fokus untuk hadir di sesi hari ini sekitar 40 sampai 60 menit. Hitungan ketiga, Bapak Ibu silakan tarik nafas perlahan. 1, 2, 3. Nikmati, rasakan seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, Ibu bisa merasakan, Bapak Ibu bisa merasakan bahwa karunia Allah SWT luar biasa. Dan dalam hitungan ketiga, silakan perlahan-lahan berjalan makan. 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu semua yang dihormati Allah SWT, alhamdulillah ya. Itu adalah salah satu teknik untuk menenangkan. Karena saya tahu bahwa hari ini mungkin padat gitu ya. Gimana rasanya? Ada yang ngantuk nggak? Kalau ada yang ngantuk berarti itu ini apa namanya? Fokus. Bukan, justru itu semakin bagus Pak. Justru semakin bagus. Yang bagus itu justru tidur. Ih, nggak percaya. Tapi memang saya nggak sengaja nggak buat tidur ya. Karena kalau tidur ntar saya nggak kedengeran. Jangan tidur lah. Oh, punten. Bisa dulu. Dulu, oke. Saya minta simulasi dulu sebelum kita mulai masuk ke paradigma perubahan. Saya minta 2 orang yang berani maju sejenis tadi ya. Ada nggak bapak-bapak mau maju? Apa ibu-ibu? Sebelum saya tunjuk. Antum, oh, tepuk tangan Mbak Krisna. Tapi lawannya harus bapak-bapak, nggak boleh lawan terus. Karena sih pegang-pegangan kalau. Gak apa-apa, gak ngaruh mau tingginya sama. Di sini saya akan melaksanakan simulasi kepalan tangan, ya. Nggak usah, iya. Mau salaman mulu. Ya, yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B siapa? A, oke. Tak bisa itu. Instruksi untuk A adalah A itu mengepalkan tangan, dua tangan gimana? Dua tangan disatuin, nah gitu. Anggaplah di tangan bapak ini di dalamnya ada logam mulia berapa yang mahal? 25 gram lah ya. Karena kalau 50 gram kan udah lumayan gede ya. 25 gram berapa Pak? 25 gram berapa Pak? 25 gram ya. 25 juta anggaplah ya. 25 juta mahal apa murah Pak? Mahal. Silakan Ibu. Mau masuk atau mau manggil? Lanjut ya. Udah? Ya. Oke, sekarang Pak Krisna. Pak Krisna tugasnya adalah membuka kepala tangan. Dipaksa. Ya terserah gimana. Caranya? Tapi lu belum sabar. Ya udah gak sabar nih. Pengen dapat duit 25 Ya, kita simulasikan dulu, oke? Udah siap hitungan ketiga? Siap. Ya. Ini saya nggak ada instruksi lain selain itu ya. Bebas silakan. Ya. Saya kasih waktu cuma 10 detik atau ya 10 detik. Ya. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Oke. Sangat semangat. Dia harus dari sana. Ini perlu pemaksaan dan saya jadi ya. Oke. Nggak usah ada pempadan. Tapi tadi pakai kekuatan ya? Pakai. Saya minta Panana. Ini tadi ngepelit dikencengin atau dilemesin? Dikencengin ya. Kenapa dikencengin? Tadi sudah dibayang-bayangi Mas. Tapi itu tadi pakai tenaga nggak? Oh, bukan. Pakai.
Kenapa pakai tenaga? Ingin mendapatkan harta karun di dalam. Oke, ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Krisna. Ya. Apa sih maksudnya dari simulasi tadi? Ada yang mau berbagi boleh? Oh, silakan boleh. Boleh. Ya sebenarnya sih dari Pak Krisna sama Pak Nana sebenarnya bagaimana caranya agar itu terbuka ya. Sebenarnya tidak membutuhkan kekuatan untuk membukanya sebenarnya. Jadi triknya adalah sebenarnya Pak Nana, saya megang uang 30 juta mau tukeran nggak mas yang di tangan Bapak. Oke, itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Makasih Bu Heni. Ada lagi nggak? Oke, karena durasi waktu kita ini aja kan. Jadi ada dulu. Ya, kita masuk ke teori perubahan paradigma yaitu teori kontrol, yaitu dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini ya udah yang depan kita distraksi banget ya, nggak apa-apa. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini ya, ilusi kontrol ya, ada 4 poin. Pertama, ilusi itu ilusi mengontrol, guru mengontrol murid ya. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Betul. Kenapa sih disebut ilusi? Ini tuh sebenarnya pernyataannya salah apa benar? Yang tidak maksudnya. Jadi maksudnya tuh ini nggak mungkin, nggak salah, nggak benar itu maksudnya kan. Kalau kata Dr. William Glasser gitu ya. Kenapa ilusi? Penjelasan beliau adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa ya murid atau orang lain untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, gitu kan? Walaupun kapal dan guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya. Karena saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar, gak ada pilihan lagi, gitu kan? Ya kan? Gak ada pilihan lagi, ya harus takutin guru, gitu kan? Mau suka atau tidak suka, gitu kan? Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Begitupun terkait ilusi yang lainnya karena dipastikan semua berasal dari luar diri, ya kan? Ini kan ya ilusi guru kontrol atau guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita kan ini yang nomor 2 ini biasanya guru itu kadang-kadang suka nggak ngeh bahwa kita sedang mengkritik, ya. Karena kalau biasanya kita tahu kritik itu kan nadanya tinggi gitu. Kamu kenapa sih begini gitu kan? Komen ya, komen netizen. Tapi biasanya guru itu melakukan kata-kata kritik itu biasanya dengan lemah lembut gitu ya. Kamu tuh gini gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya dia tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya kadang-kadang nggak sadar sedang mengkritik. Padahal niat kita menguatkan karakter mereka, tapi belum tentu diterima. Gitu. Oke, lanjut. Mengapa ilusi tadi sudah? Nah, perubahan paradigma adalah kumpulan keyakinan dan konsep yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar dalam pendidikan ini menekankan pada perkembangan keterampilan abad 21. Ya. Oleh karena itu tugas penting guru dalam belajar paradigma baru adalah bagaimana bisa mengubah hal-hal yang diyakininya namun tidak sesuai tujuan pendidikan menjadi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikutnya. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Ketika kita mulai dari budaya positif itu sebenarnya adalah sudah lingkupnya luas sekali ya. Nah, kita mulai dari disiplin positif itu adalah makna disiplin. Ini kita refresh lagi pengetahuan kita tentang disiplin ya. Jadi berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata itu konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi asal katanya disiplin itu dari disiplin diri ya. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Contohnya misalnya karya seniman ya kan,
Kita tahu seniman itu punya bakat melukis yang harus dilukis misalnya ya. Kalau dia disiplin, otomatis dia apa? Terus menggambar kan, melukis kan. Dia harus disiplin. Bahkan kata para penelitian bilang harus berapa? 10.000 jam lama ya Pak Krisnaya, ya kan? Dikatakan ahli gitu. Nah itu namanya disiplin. Berarti ketika kita disiplin, kita harus apa? Meraih tujuan kita, kayak gitu. Yang dia inginkan, yang kita inginkan, kayak gitu. Nah namun dalam budaya kita, makna disiplin itu melenceng. Biasanya sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kamu tolong itu mejanya dirapihin. Jadi seolah-olah kita mendisiplinkan seperti itu. Padahal aslinya makna disiplin itu ya seperti ini. Sedangkan kalau kita kita bedah lagi ya, belajar kontrol. Jadi disiplin yang sebenarnya itu yang seharusnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Dan kalau tadi kita kaitkan dengan simulasi yang tadi Panana dan Pak Krisna lakukan adalah bahwa ketika kita nyuruh diri kita atau nyuruh orang lain disiplin, sebenarnya itu apa ya? 50-50 ya. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu tadi nggak ada pilihan buat menerima. Kayak Panana sudah ada di tangannya ada uang. Sebenarnya tadi bisa benar kata Bu ini, mau nggak tuh kamu 30 juta gitu kan? Pasti dibuka, nggak usah pakai tenaga gitu kan. Tapi ketika Pak Krisna nggak punya apa-apa gitu, pemaksaan yang ada, ditarik gitu kan, di bedol-bedol tangannya gitu. Ya. Intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Otomatis kesimpulannya adalah ketika kita ingin melaksanakan disiplin positif adalah biarkan murid itu harus mengontrol dirinya sendiri. Ya, gimana cara mengontrol dirinya sendiri? Wah, ini dia. Bagaimana? Ya kan? Karena karakternya kan beda-beda. Ada yang nyeleneh, ada yang emang dari keluarganya udah patuh. Bahkan kalau kita nanti belajar gaya belajar, ada yang auditori, gitu kan, visual, ada yang kinestetik. Wah, ragam banget gitu ya. Banyak. Nah, kita ambil lagi dari teorinya kontrol Dr. William Glasser itu, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi kita yakini bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kayak misalnya apa? Misalnya anak-anak ngejailin temannya, pasti kan ada tujuannya. Ya Pak Subadi, pengen apa kira-kira kalau orang ngejailin temannya itu? Ada Pak iseng itu Pak. Apa kira-kira? Kenapa dia iseng? Pengen punya teman. Dapat perhatian. Itu gitu. Nah, nanti kita ulas nih teori pertumbuhan dasar manusia, teori motivasi, dan teori kebajikan. Jadi semua orang itu punya. Kita datang ke sini pun banyak motivasinya. Kalau saya tanya satu-satu, ntar saya yang malu gitu kan. Saya juga malu. Maksudnya kan ditanya motivasinya, kasihan sama varian kan repot kan. Saya malu gitu kan. Ini saya umumnya sendiri. Kayak gitu. Jadi pasti ada tujuannya. Nah, di antara tujuan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang pengen dipenuhi sama kita. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar, mungkin kita udah sering paham gitu ya. Kalau dalam ilmu agama juga ada namanya maqasid syariah ya, Ustaz ya. Alhamdulillah ya, di sini banyak Ustaz. Yang pertama bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah ketika misalnya anak-anak tadi iseng cari perhatian, kira-kira dia butuh yang mana nih? Butuh yang mana? Kasih sayang dan rasa diterima, betul. Ketika anak tersebut misalnya belajar males-malesan di kelas, ya, karena setiap hari saya misalnya ngasih tugas itu terus, akhirnya anaknya bete, gitu kan? Kira-kira yang butuh apa nih? Hah? Kesenangan, kebebasan juga bisa. Saya merasa terkekang. Kadang-kadang kita, ya saya sendiri termasuk gitu ya kan, nggak peduli terhadap kebutuhan anak, ya kan?
Yang kita pedulikan kebutuhan kita. Ibu, bapak lagi capek, hari ini kita nonton aja gitu. Bapak lagi capek, hari ini silakan ngerjain tugas gitu ya. Itu mah saya lagi curhat saya sendiri gitu. Beneran. Bapak pakai jaket. Iya. Pengalaman gitu. Kalau udah pakai jaket susah amat ya. Ya kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang ya kebutuhan diri kita ya, walaupun kalau bagi saya pribadi ya itu bukan hal yang buru-buru amat gitu. Karena itu kita balance saja lah. Life balance gitu ya. Nah ini dia, kalau tadi kan kita sudah bahas kebutuhan, sekarang motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dulu saya di mana? Saya sebelum masuk ke Al-Fatih, saya pernah berada di tempat kerja di Steven ya, sebagai marketing dan juga sebagai apa sih bahasanya? Ya pokoknya itulah yang menangani klien gitu ya. Nah, Steven ini kan terkait kecerdasan. Nah, dalam Steven juga ada konsep yang namanya introvert sama extrovert. Nah, kalau di sini kita apa namanya? Kita bahasakan intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Jadi introvert sama extrovert itu beda ketika masuk ke dalam dunia psikologi. Yang dimana kalau extrovertnya dia orang yang mungkin easy going segala macam, tapi ini beda. Ya, jadi intrinsik adalah yang dari dalam diri muncul. Kalau ekstrinsik dari luar. Nah, Bapak Ibu saya minta ada 3 motivasi. Dari mana ini yang ekstrinsik dan intrinsik? Silahkan. Bersifat. Yang nomor 1 ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Ya nggak apa-apa, salah ya. Bener juga nggak dikasih hadiah. Ente apa intrinsik? Hah? Intrinsik. Sorry, kayaknya cuma 1. Yang kedua, Bu Ika dan Ika. Bu Ika yang kedua apa Bu Ika? Baca. Ekstensi. Oke, mantap. Yang ketiga bapak-bapaknya. Pak Kresna. Iya, Kresna. Intrinsik. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya, ngaco nih. Oh, dikasih bocoran tadi ya? Kasih bocoran. Ya. Jadi yang pertama adalah ekstensi ketika anak-anak atau kita ketika dapat motivasi untuk menghindari hukuman itu sebenarnya motivasi dari luar karena ada peraturan, ya kan? Kita naik motor nggak boleh merobos lampu merah, gitu ya kan? Karena apa? Karena ada peraturan. Terus untuk mendapatkan imbalan, nanti kamu kalau datang ke sini dapat semangka gitu kan misalnya, atau nanti kamu kalau datang ke sini dapat kopi. Kalau anak-anak nanti kalau berhasil dapat 100, bapak ngasih beng-beng misalnya kayak gitu. Itu berarti dia dapat rangsangan dari luar. Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini masuknya intrinsik. Jadi intrinsik itu cuma 1, ya. Jadi ketika kamu kok bajunya dimasukin sih, kenapa sih bajunya dimasukin? Ya saya mah pengen kelihatan rapi gitu kan. Karena dia udah punya motivasi. Jadi kalau saya kelihatan rapi, saya akan nyaman. Ya anak-anak yang bajunya dikeluarin itu sama motivasinya. Saya pengen kelihatan keren gitu kan. Sama. Ya rambutnya, kenapa rambutnya gondrong? Pengen kelihatan keren juga motivasinya. Nah makanya antara peraturan dan motivasi itu harus seimbang. Nah, bagaimana membangun motivasi intrinsic orang itu kita masuk lagi ke teorinya Julian Emerson. Julian Emerson ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan tinggi. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan ini langsung saja ada contohnya. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi ketika kita bilang rasa hormat, di semua suku, semua agama, semua budaya pasti ada dong. Ya kan? Ketika ada kita dengar hormat berarti
ya otomatis sikap kita yang menghormati, ya, menghormati lawan bicara, menghormati orang lain, antusias, kreativitas, komitmen, dan inilah nanti yang akan dibangun untuk menjadi apa? Menjadi keyakinan kelas. Jadi hari itu sebenarnya kita mau breakdown materi kita kerucutin jadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Ya, ini dia. Sebelum kita sambung, kita jawab pertanyaan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang pertama yang mau jawab siapa? Bunia. Kira-kira jawabannya yang pertama kenapa? Keselamatan. Betul. Apa salah? Ya? Nomor 2, Pak Nana. Menjaga kesehatan. Kok pada benar jawabannya ya? Tepuk tangan dong. Mengajar. Ih, hebat. Berarti keyakinannya sudah menginternal gitu kan. Nah, ini adalah yang kita pengen murid-murid itu. Kenapa kamu misalnya lari-lari di jalan? Kenapa kamu lari-lari dorong gitu misalnya? Kan dia nanya, kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan yang mana? Ya kan? Nanti dia akan jawab, keyakinan keselamatan mungkin kalau kita lari saya aja bisa jatuh atau orang lain. Itu yang nanti akan kita bahas di segi diskusi. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang sebagai keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Kadang-kadang orang bisa merobos lampu merah, ya, karena dia yakin selamat. Benar kan? Benar kamu coba? Anak fisika bisa. Ya kan? Anak fisika. Ini. Berapa ininya? Nah, tapi kan berarti dia yakin selamat kan? Iya, karena dia masih yakin selamat, dia masih bisa nerobos lampu merah. Ini sebenarnya sisi mata uang ya keyakinannya. Dengan misalnya kesehatan, ya kan? Apa sih maksudnya? Dia bisa misalnya makan makanan yang aneh-aneh lah gitu ya kan. Tapi selama dia masih yakin nggak apa-apa gitu, ya hajar aja gitu. Karena keyakinan adalah bentuk nilai universal, tetapi indikatornya masih abstrak gitu. Ya suka-suka kita. Gitu. Nah makanya sekolah itu punya peraturan, kita yakinkan lagi. Yakinannya berdasarkan peraturan yang dibuat. Oke, ini ya saya lewati. Nah ini adalah peraturan, kan tadi kita sudah bahas peraturan. Jadi yang kita bahas sebagai kelas. Jadi ketika kita buat peraturan, jadi yang saya pelajari di guru penggerak adalah ketika peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas, itu cukup mengubah kata-kata peraturan misalnya dilarang atau enggak itu jadi kalimat-kalimat positif. Jadi selalu kembalikan rumput tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah, ya kan, menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan kita breakdown lah banyak ininya. Kan kita sudah ada 114 ya, disiplin apa yang di buku disiplin itu poin-poin disiplin siswa ya. Berapa Pak? 114 Al-Quran dong Pak ya. Jadi sudah ada 114 peraturan ya. Sebenarnya kalau dalam konsep keyakinan kelas itu paling beberapa poin saja. Nah tapi peraturannya perlu apa enggak? Tetap perlu ya. Cuma untuk menginternalisasi lagi biar anak-anak tuh nggak terasa diatur, tertekan, ya kita pakai keyakinan kelas. Mantap. Nah, ini dokumentasi saya sesuai dengan aksi nyatanya. Kita juga disuruh buat keyakinan kelas. Jadi diawali dengan pembuatan impian kelas. Pengen kelas kayak gimana sih? Udah ada yang masuk kelas saya tuh? Untuk ya? Udah saya. Oh udah. Nah jadi kita buat pertama itu impian kelas dulu. Anak-anak pengen apa sih? Saya tuh kaget kadang-kadang. Nggak nyangka juga anak-anak bisa nulis bener gitu maksudnya. Cuma emang ada sih yang pengen jampos terus-terusan gitu.
Boleh. Ya. Jadi pembuatan kesepakatan kelas, nah emang butuh waktu, nggak jebret-jebret satu-satu nggak bisa. Karena kita harus meyakinkan mereka juga. Ini baru sampai di kesepakatan kelas, ya. Dan untuk keyakinan kelasnya proses minggu depan insya Allah. Jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Yang saya kaget tuh ini tadi anak-anak dibuat impian kelas, kita kasih tahu, oh ternyata tulisannya itu maksudnya benar gitu, sesuai apa yang diharapkan gitu. Terus tadi kesepakatan kelas juga sama. Kan pengennya apa ya? Kelasnya adem gitu kan. Pokoknya kadang-kadang kita suka takut. Saya sih suka takut kalau ngasih hal-hal yang terbuka ke anak-anak, takut nyeleneh gitu. Tapi pada faktanya bisa gitu, anak-anak bisa serius dan sudah diklasifikasikan 10 peraturan akhirnya. Cuman belum saya dokumentasikan, masih ada di kertas, masih ada di situ tuh 10-nya itu 5 kelompok. Saya minta ketuanya maju ke depan dari kesepakatan kelas yang tadi. Itu mereka tolong diklasifikasikan jadi beberapa poin, ya kan? Akhirnya jadilah 10. Ada yang baru ya? Maaf saya baca itu. Jadi dari kesepakatan kelas itu anak-anak sudah bisa nulis tidak makan saat pelajaran. Ini peraturan yang mereka buat sendiri loh. Tidak ada YPA. Ini saya nggak tahu nih. Ini saya belum tahu. YPA. YPA itu apa sih? Ya maksudnya gimana cara ngecekin orang yang yatim? Mereka tahu kali pokoknya ada yang yatim. Enggak, kan lebih kayak ngeledek tapi sekarang itu. Nah ini yang saya masih belum tahu. Yatim piatu Pak. Nah itu nggak tahu kan, saya juga belum nanya ini, saya belum menelusuri lebih lanjut. Jadi Saja. Terus ada tidak berkata kasar, tidak mengejek nama ortu, tidak membawa barang yang tidak berkaitan dengan pelajaran sekolah, contohnya mainan, makeup, handphone. Ini anak-anak menulis sendiri loh, saya nggak marahin. Karena anak-anak kelas 6 saya itu ngerasa kesel juga sebenarnya sama SMP. Pak, kok anak SMP pakai bibir merah? Apa beneran? Curhat ya kita. Kok anak SMP boleh sih bedakan? Curhat. Akhirnya ya mereka mungkin bikin ini sendiri, nggak boleh bawa makeup. Gitu. Tidak boleh membuli, tidak berkata vulgar, sopan kepada guru, tidak circle-circlean atau geng, terus tidak tidur saat pelajaran. Ini alhamdulillah saya tuh kaget sebenarnya. Apa sih anak-anak usia SD bisa bikin kayak gitu? Ternyata bisa gitu. Dan progresnya nanti kita tunggu di aksi nyata berikutnya. Nah ini dia 5 posisi kontrol. Kita akan belajar posisi kontrol ada 5 ya. Ini ada video, silakan nonton videonya dulu ya. Jadi yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau dibaca satu-satu mungkin nggak itu, cuma kita lihat videonya. Ini langsung dari Kemendikbud, cuma saya edit jadi cepat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu bilang tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. ini posisi penghukum ya. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Nih, kepala sekolah. mau jadi kayak victim. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat. Maaf ya. Maaf sekali. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Dipinjam ponakan. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya aksen larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kami. Kamu ini ada saja. Ayo, Pak Yusuf ya. Yusuf yang pertama ya. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Ini pernah dibahas sama Bu Lili. Saya yang pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat videonya. Ya. Ilmu ini mungkin kita sudah tahu ya, sudah praktekkan juga ya. Saya pun ketika guru penggerak itu jadi ada beberapa konsep pembelajaran. Salah satunya adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu ketika kita di dalam satu kelas itu belajar di dunia maya gitu pakai Google Meet ya.
Dan itu saya pun memberikan pandangan terkait teori posisi kontrol ini, ya, bahwa memang yang terbaik adalah posisi apa? Pasti manajer dong. Dan kita diarahkannya pun kepada posisi manajer, ya. Bahkan saya ingat bahkan almarhumah Bu Lili itu pernah rapat dan koordinasi kita waktu itu bahasnya tentang apa namanya posisi guru yang paling tinggi. Banyak yang jawab teman, kan? Ternyata Bu Lili itu menyampaikan bahwa yang paling tinggi adalah manajer. Nah, ternyata terbukti memang. Saya waktu itu kan belum tahu apa konsep-konsepnya, cuman hanya secara lisan gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang. Tapi ya, kelima posisi ini tidak mungkin hilang dari seorang guru, ya kan? Guru penghukum boleh nggak? Kira-kira boleh nggak Bu Syifa? Boleh nggak Pak? Boleh. Justru apa namanya harus ada gitu kan? Karena hukum adalah paksaan, ya. Jadi ketika ada sebuah hukum yang berlaku, berarti artinya hukum itu memaksa. Kemudian posisi kontrol, posisi pemantau, itu juga biasanya kita sering lakukan. Cuman bedanya kita mungkin nggak mengklasifikasikan, oh saat ini saya lagi jadi penghukum, saat ini saya jadi pemantau, enggak ini. Bahkan mungkin ketika kita pegang buku disiplin, itu bisa jadi kita jadi pemantau terus tuh yang ada, ya kan? Capek gitu kan, kerjaan malaikat pakai patit kita ganti gitu. Nggak, itu hanya intermezzo saja. Nah, kita masuk ke dalam konsep penanganan siswa. Kalau tadi kan kita sudah bikin keyakinan kelas tuh, anggaplah sudah semua kelas sudah bikin. Yang jadi masalah penanganan siswanya kan bagaimana, gitu kan? Pakai peraturan enggak, tapi kurang efektif. Nah, kita ada tiga teori di sini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dalam teori di apa yang diberikan oleh guru penggerak itu ketika kita memberikan hukuman adalah berarti kita memberikan identitas gagal kepada siswa. Sedangkan untuk yang sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Biasanya kalau di Al-Fatih sih alhamdulillah makanya konsekuensi ya. Apalagi kalau lihat buku untuk pasti selalu konsekuensi. Sini gitu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mantap betul. Nah, hukuman itu anggaplah saya ambil 4 contoh, sebenarnya pakai bawah teman. Enggak, potong aja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak dia pun pengen menyakitkan gitu kan. Walaupun tujuannya pendidikan gitu kan. Push up 15 kali misalnya. Ya kan, kita pengen nyakitin anak biar apa? Biar berhenti sebenarnya, ya kan? Nah, tujuannya pengen berhenti. Ya cuma posisinya adalah menyakitkan gitu. Ketika konsekuensi, ya sesuatunya harus terjadi gitu kan. Dan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang yang restitusi. Ketika hukuman itu di mode guru yang pertama itu hukuman. Kalau sudah masuk ke pemantau itu sudah mulai konsekuensi. Teman juga konsekuensi. Nah, yang manajer itu dia sudah pakai restitusi, ya. Daripada bingung apa itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak dipanggil ada masalah dipanggil ke kita, bukan anak-anak itu badannya sakit-sakit, bukan anak itu malah murung, tapi anak itu malah oh iya saya harus lebih baik lagi. Idealnya seperti itu. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi tadi kan ditanya, kamu masalahnya kan telat bangun, terus coba solusinya apa? Saya mau nyetel alarm, nggak lupa nyetel alarm. Ditanya lagi sama gurunya, kalau lupa gimana? Ya kan? Ya, saya minta bantuan sama kakak saya. Kalau kakaknya lupa juga sama ibu saya. Jadi terus kita gali solusi dari dirinya sendiri, bukan kita yang ngasih saran. Kayak gitu. Jadi terus gimana? Jadi biar anak-anak itu menemukan jalan sendiri. Kayak gitu. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya.
berupa tawaran, bukan paksaan, karena paksaan itu adalah hukuman ya, identik dengan hukuman. Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri, intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasarnya sudah harus kita penuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, dalam tanda kutip ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Apalagi habis ini sebelumnya. Nah ini dia segitiga restitusi ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah validasi kebutuhan dulu, terus stabilkan identitas ya. Yang kedua validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya kan. Jadi ketika anak itu ada yang salah sama kita atau dia punya kasus sama kita, ya kita identitasnya kita stabilkan dulu. Kita nggak nyalahin dia, kita juga nggak benerin dia ya, tapi kita stabilin dulu. Biar apa? Biar kita derajatnya apa? Derajat frekuensinya sama anak. Jadi ketika anak itu panggil, ya kita juga bilang, ya bapak juga sebenarnya manusia pasti punya salah gitu ya. Wajar aja kalau manusia salah. Jadi kan guru juga salah, frekuensinya sama tuh. Kamu bukan satu-satunya yang salah kayak gini nih, masih banyak gitu kan teman-teman yang lain. Oh ternyata nggak sama saya doang. Jadi dia makin tidak merasa sudah dihakimi terlebih dahulu. Terus kita validasi kebutuhannya apa. Kalau udah frekuensinya sama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang mereka butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan ya? Kamu alasannya apa sih sama kayak gitu? Baru tuh pasti dia cerita ya. Walaupun biasanya kegiatan ini memang bukan untuk semua guru gitu ya. Maksudnya nggak semua guru bisa melakukan ini ya. Misalnya si A dari kelas 4A, otomatis ketika ada guru wali kelas misalnya 6B ya kan, nggak mungkin bisa langsung masuk. Kenapa? Karena dia ngerasa ada barrier gitu ya. Siapa Anda gitu ya. Nah yang mungkin masuk adalah wali kelasnya ya. Apalagi kita di SD nggak punya guru BK gitu ya kan, yang wali kelas sebagai BK ya. Bagaimana rasanya Bapak Subhan? Dan yang terakhir adalah nilai-nilai apakah yang kita sepakati. Jadi setelah kita alasan anak-anak itu kita tahu, kita breakdown, kita pahami, baru kita ya udah kamu sebenarnya apa keyakinannya yang belum dilaksanakan. Oh jadi kamu sebenarnya pengennya kayak gimana sih? Jadi kayak tadi di video ini. Dan ini yang saya praktekkan juga. Cuma ini settingan ya. Jadi sebelum ini settingan ya. Ini tugas demonstrasi kontekstual saya. Kita bikin skenario. Jadi kayak bikin film. Nah kita videoin sendiri ya. Singkatnya kasusnya Rizky nggak ngerjain tugas PPKN. Karena kan kalian sering sakit, nggak masuk. Akhirnya ditugaskan lah. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Kiki, ayo sini duduk sini. Terima kasih kepada Bu Syifa sudah menyediakan. Ini tahu kenapa dipanggil sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Oh, tugas betul sekali. Tapi kemarin kamu masuk nggak? Makasih Pak. Masuk. Ada tidak mengerjakan tugas. Oh gitu. Kenapa sih nggak mengerjakan tugasnya? Karena capek dan ngantuk Pak. Oh, kenapa capek dan ngantuk? Soalnya tadi malam kebablasan, terus saya mau beli di dalam malam. Wih, seru dong. Udah apa raya sekarang? Tidak baik Pak. Loh, tidak naik. Kenapa nggak ada yang naik? Saya kalah terus. Kalah terus. Nanti main lagi, tapi jangan malam-malam. Pakai waktu kosongnya, misalnya Sabtu dan Minggu, ya. Ya Pak. Gitu. Nah, terus kira-kira kamu tahu nggak kamu melanggar keyakinan kelas apa? Melanggar tanggung jawab Pak. Betul sekali. Terus kira-kira gimana cara kamu menyesuaikan dengan keyakinan kelas kamu? Selalu bertanggung jawab dan mengerjakan tugas. Oke, kamu mau ngerjain tugasnya? Ya. Oke, Bapak tunggu nanti ya. Ya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih, kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat artis yang one take.
kedua Kaila nggak piket ya, karena jalan-jalan ke Sukabumi. Gurunya nggak bijak. Assalamualaikum Kaila. Masya Allah. Udah dari tadi? Oh gitu. Apa yang mau nanya? Kemarin kamu hari Jumat nggak piket ya? Iya, karena diajak saya berwisata ke luar kota. Oh asik banget kamu tuh. Ke Sukabumi. Oh Sukabumi. Kalau kemarin saya juga senang sih kalau diajak Sukabumi, apalagi ambil wisata ya. Oh asik. Nah tapi kira-kira Kaila sudah melakukan keyakinan puas belum sih? Dan apa sih yang belum diterapkan sama Kaila? Yang belum saya terapkan itu menjaga kebersihan dan tanggung jawab, Pak. Nah, itu kalian senang, Kaila masih ingat. Terus kira-kira apa yang bisa Kaila lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya bisa minta izin kepada Bapak selaku wali kelas terlebih dahulu, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya melaksanakan piket dulu baru ikut ajakan ayah, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Berarti Kaila sudah paham apa kita. Nah, terus kira-kira hal apa ya yang bisa mengganti kegiatan piket yang juga dilaksanakan Kaila kemarin? Mungkin saya akan minta maaf kepada teman-teman saya karena tidak ikut piket, dan sebagai balasannya saya akan ikut piket hari ini untuk mengganti Jumat kemarin. Masya Allah, ada apresiasi tanggung jawabnya Kaila hebat sekali. Makasih, Pak. Oke, udah. Berarti Kaila boleh langsung ke kaos lagi dan lupa sama tadi yang sudah Kaila katakan ya. Oke, udah. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya merasa senang karena guru tidak langsung memberi hukuman ketika muridnya bersalah, tetapi menanyakan terlebih dahulu pada siswa dan membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab. Saya sangat setuju karena keadaan ibu guru lebih memahami kita dan membuat kita lebih mempertanggungjawabkan kesalahan. Ya, terima kasih teman-teman. Dan ternyata video tadi sudah mengakhiri sesi kita hari ini. Mohon maaf sekali lagi buat Bapak Ibu dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya, baiknya manfaatnya dari yang apa saya sampaikan tadi ya. Kalaupun masih ada yang belum jelas, kita buka di komunitas praktisi. Silakan yang belum join ya. Langsung sadar itu. Hah? Langsung sadar. Berarti langsung dikirimin linknya ya, nanti Link apa Bu? yang PPT ini dikirimin ke Oh ya itu kalau itu beda harga Bu. Ya jadi itu jadi terima kasih. Boleh saya kasih sesi tanggapan tanya, kalaupun bertanya boleh satu aja mungkin karena waktu sudah terbatas. Silakan ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Oh silakan Pak Lana. Ini sebetulnya teori tadi ya sebenarnya sudah pernah kita pelajari ya, bagaimana komunikasi di mana ketika melakukan kesalahan ya. Sebenarnya sudah ada beberapa teori yang sudah pernah kita pelajari, bahkan di pelatihan pun udah ya sekolah kita. Cuman yang masalahnya kadang-kadang kita itu ya mungkin sekali ketika pelatihan ini dilakukan mungkin ingat ya, masih ingat siapa, tapi kemudian ketika anak itu melakukan berkali-kali akhirnya ya hilang juga tuh komunikasi dengan cara seperti itu. Sebetulnya kan itu ketika anak melakukan kesalahan diingatkan lagi kenapa dia melakukan, kemudian konsekuensinya seperti apa. Tapi ketika anak berkali ternyata tidak ada perubahan, itu yang mungkin cari solusi lainnya. Nah seperti itu mungkin saya tanyakan, ada nggak solusi lain yang anak-anak itu bisa jalan. Padahal kalau di kita apa namanya gali keyakinan mereka tahu lah gitu ya. Misalkan anak-anak kalau ribut misalnya di kelas, kenapa ribut gitu kan? Ya pasti mereka akan bertanya, iya aku teman gitu.
ya, kemudian akan ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya itu ya melakukan lagi yang pada akhirnya guru yang melakukan jalan pintas, sudah kamu misalkan keluar dulu, nah, seperti itu, atau dengan hukuman yang dalam tanda petik tadi memaksa. Bagaimana silakan kalian? Bukan buat mana? Beratnya nyampai materi di Alphard itu begini ya. Oke, saya nggak mau jawab, belum mau jawab. Silakan Bapak Ibu dulu boleh menanggapi. Karena kita belajar kalau di guru alhamdulillah saya justru dapat insight baru ketika kita belajar. Jadi input itu bukan dari satu sumber gitu. Silakan mungkin ada yang lebih pengalaman. Bu Apri, masya Allah. Boleh Bu kesini Bu dong. Bu. Ini Ibu Apri akan menjawab selaku staf kurikulum. Alhamdulillah. Kalau ini bukan settingan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih sebenarnya bukan mau menjawab ya Pak ya. Mungkin kan kita sebagai guru juga punya rasa sabar ya, batas sabar mungkin. Ketika kita menghadapi murid yang kesalahannya itu lagi, mungkin ada rasa kesal ya dalam hati kita. Justru menurut saya ini menjadi PR kita bersama ya. Kita ini bekerja di instansi pendidikan, kita itu bekerja dengan manusia. PR kita bersama yaitu memanusiakan manusia, seperti itu ya. Dari tadi materi yang disampaikan oleh Pak Rian menurut saya pribadi itu sangat luar biasa dan mengingatkan kita kembali sebagai seorang guru ya. Mungkin kita lebih banyak menghakimi murid kita gitu ya tanpa bertanya. Mungkin bukan tanpa bertanya juga, tapi keterbatasan waktu kita ya. Kemudian murid kita yang banyak, kemudian karakter yang beraneka ragam ya. Kalau menurut saya pribadi dari pertanyaan Pak Nana ya, tadi Pak Nana menyampaikan bahwa sebenarnya murid kita sadar jika kita tanyakan gitu ya. Cuma mungkin semua butuh proses ya, karena proses belajar itu memang bukan hal sesuatu yang sebentar ya, butuh waktu yang lama gitu. Mungkin dengan kita praktekkan keyakinan kelas ini, itu akan menjadi sesuatu yang baru di sekolah kita ya menurut saya. Jadi bukan berarti kita itu mempunyai keyakinan namun kita lepas dari konsekuensi atau hukuman seperti itu ya. Mungkin kita juga bisa mengadakan kesepakatan dengan siswa ya. Jika kamu melanggar A, keyakinannya apa yang kamu sudah langgar gitu kan? Nanti konsekuensinya apa? Jadi tanpa mereka harus kita ingatkan pun mereka tuh tahu konsekuensinya harus seperti apa gitu. Dan insya Allah kedepannya anak-anak kita menjadi anak yang lebih sadar akan tanggung jawab yang mereka harus jalankan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Apri atas responnya, jawabannya dan umpan baliknya. Anak lagi? Tapi itu jangan langsung aja ya, harus tadi bahasannya dengan keyakinan ya. Kalau gimana kalau diganti dengan nilai kebaikan? Yang tadi dalam komunikasi antara guru dengan siswanya itu keyakinan kayaknya dalam bahasa itu gitu di anak itu kurang familiar gitu. Tapi kalau misalnya diganti dengan nilai kebaikan, misalnya nilai kebaikan apa yang kamu datangkan, mungkin lebih masuk ke apa ya, menghubungi kepikiran anak gitu lah, lebih menyerang misalnya. Nah itu juga bagus. Ini bukan lagi buat pandangan, masya Allah ya. Kebaikan apa yang melanggar? Karena saya menanggapi yang Panana menjadi. Jadi betul Panana bilang memang nilai kebajikan, memang keyakinan itu nilai kebajikan Pak. Ya cuma bahasanya aja ya tadi keyakinan mungkin kurang apa namanya, kurang familiar kan kalau ditanya keyakinan kamu apa Islam, Kristen repot ya kan. Maksudnya mungkin ke situ ya. Keyakinan apa paganisme Pak. Ya. Nah jadi terima kasih Pak Nana. Ini juga nanti akan saya sampaikan ya ke diskusi ke komunitas praktisi ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, insya Allah kita terapkan. Saya pun jujur
materi yang modul 1.4 ini saya pro kontra, ya. Dan ternyata yang pro kontra bukan saya pribadi, semua anggota kelas saya itu merasakan sama. Oh, kenapa hukuman tetap masih bisa kok, gitu kan? Konsekuensi juga. Ternyata ya mungkin itu titik di mana kita belum praktek, ya. Saya sendiri gitu. Tapi pas saya menerapkan segitiga restitusi, saya bikin refleksi. Jadi ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ini, itu jadi apa ya? Kita tuh jadi ke anak-anak tuh jadi kayak ringan gitu langkah kakinya. Ngelihat anak-anak melakukan sesuatu, kita gak langsung bertanggung gitu ibaratnya. Tapi justru kita langsung analisis dulu ya apa maunya. Ya, jadi benar-benar ini apa benar yang saya alami ya. Kalau saya pribadi setelah menerapkan ini, jadi kita tuh langkah kaki jadi kayak lebih nyantai aja gitu. Anak mau main ya kalau misalnya itu kita panggil, tapi panggilnya nggak usah ini. Kita dengan panggil lembut pun anak-anak tuh udah kaget sebenarnya. Ya sini dia kan udah takut duluan. Kita lembut ngomongnya, dia kaget. Kita juga ini ngomongnya kok bapak begini, kita mikir begitu ya. Tapi feedbacknya akhirnya alhamdulillah baik kayak gitu. Jadi makanya nggak bisa 1-2 orang mungkin ya. Ya semuanya makanya perlu latihan yang pertama praktis ya. Terus kita butuh sarana dan prasarana kayak gitu ya kan. Kita butuh semua yang kita ada di sini. Even kita kan namakan aset ya. Asetnya kita turunkan semua, kita berdayakan semua. Insya Allah bisa. Yakin ya? Ya. Karena mungkin pada dasarnya saya pernah berdiskusi gitu kan. Pada dasarnya bukannya kita nggak bisa, tapi kita belum mau mencari akal. Benar kan? Kita belum pernah mau mengubah dari akalnya. Allah alam shawab. Kita takut ini, takut macam-macam. Nah, ada lagi Bapak Ibu, ini cukup satu ya. Mohon izin, mohon maaf karena saya batasin satu aja tadi. Dan sebelum saya kembali ke MC, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan berkenan ya. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Boleh nanti japri saya atau langsung aja sekarang kalau misalnya Bapak kurang ini, kurang itu gitu kan. Atau materinya kita bisa diskusikan lagi. Kalau materi aslinya nggak boleh dibagiin karena memang ada aturannya dari guru penggerak, nggak boleh dibagi. Jadi ini saya kompilasi. Baru kalau yang ini boleh dibagi, ya, kayak gitu. Karena cuma ada hak cipta segala macam. Nanti saya bisa didenda, yang disuruh ganti rugi, gitu kan. Ya, lulus mangga, ya kan, suruh bayar, ya, didenda. Ya nanti kalau mau sharing materi ini boleh saya kasih di komunitas praktisi. Dan komunitas praktisi itu saya inisiasi untuk kita, kalau bahasa sederhananya curhat lah. Oh anak saya begini ya, gimana sih caranya? Nggak apa-apa justru kayak itu. Anak saya tuh udah dibilangin berkali-kali nggak bisa, tolong dong bantu. Nah itulah saatnya Bu Apri maju. Karena kan Bu Apri biasa jadi nggak tahu kan ada kasus-kasus kayak gitu, ya kan? Atau mungkin yang paling ahli misalnya di sini kan Bu Nia, ya kan? Ntar dikasih Quran terapi gitu. Bu Syifa, ya kan? Namanya itu Syifa, ya? Obat. Oke lah, tanpa makin panjang. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sampai berjumpa di kelas lain dan saya harap saya yang akan duduk di situ. Bapak Ibu yang gantian di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ternyata tadi kita estimasi waktu 40 sampai 60 menit, ternyata kita asik diskusi ya, alhamdulillah. Dan insya Allah tadi ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Rian itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Terutama mengingatkan kembali kepada kita bahwa menjadi guru itu harus tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Bahkan dari kasus-kasus siswa kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari pun itu menjadi
untuk belajar kita ya, menggali potensi diri kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah tadi disiplin juga adalah belajar kontrol diri ya, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua pada sore hari ini. Dan tadi sesuai dengan harapan kalian ya, semoga selanjutnya nanti akan ada guru penggerak lagi ya, calon guru penggerak di SD Al-Fatih 1. Amin. Semangat ya teman-teman ya. Karena guru itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Takbir. Oke, baik. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita sama-sama tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua, dan semoga Allah memberikan kelancaran pada urusan Bapak Ibu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum